Untuk kesempatan hari ini saya mau mengenalkan apa itu SMPS. Ini adalah sebuah power amplifier untuk sound system ya. Yang biasanya itu isinya berisi trafo donat sini beserta banyak elko. Tapi untuk kali ini saya menggunakan SMPS. Ini seperti ini. Apa sih kekurangan dan kelebihan SMPS? Mari kita bahas bareng-bareng ya. Karena di sebuah grup itu masih banyak bertentangan apa itu SMPS dan akan kenapa itu masih banyak yang masih alergi itu ya. Karena sebenarnya SMPS itu sendiri itu ada trafonya lur. Itu akan saya coba ulas. Itu apa perbedaan SMPS dengan trafo konvensional? Bisa diperhatikan. Ini adalah sebuah rangkaian SMPS, sebuah power supply untuk menghidupkan sebuah kit amplifier. Dan di dalamnya itu seperti ini. Ini akan saya coba ini aja ya, yang belum saya pasang biar mudah saya untuk menerangkannya. SMPS itu sendiri adalah sebuah power supply apa halnya seperti sebuah trafo konvensional. Cuma dia itu bermain di frekuensi tinggi. Itu ya. Dia itu akan hidup. Sini ada trafonya, ini belum saya gulung ya. Seperti ini kira-kira trafonya. Dan trafonya itu cuma berisi sebuah lilitan lur, sebuah kawat email. Tidak beda dengan trafo. Itu ya. Itu sama halnya dengan trafo. Seperti ini ya. Ini trafo biasa yang langsung dihidupkan menggunakan jala-jala 220 volt PLN. Untuk menghidupkan sebuah trafo pada SMPS itu diperlukan alat pendukung. Itu seperti MOSFET dan komponen alat pendukung lainnya ya. Ini yang disetir oleh IC SG3525. Kelebihannya, saya kasih kelebihannya dulu ya. Kelebihannya dia itu sangat ringan, cuma berbobot sekitar 1-2 kg. Sudah bisa mencapai watt yang sangat besar lur. Ini kalau ini sekitar 2,5 sampai 3000 watt. Sedangkan kalau dibandingkan dengan trafo konvensional itu bobotnya sampai dengan puluhan kilo ya untuk mendapatkan daya 3000 watt. Itu sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya itu bedanya trafo sama SMPS apabila outputnya ini sini trafo dan sudah disearahkan oleh dioda, dan ini outputnya lur. Ini outputnya plus ground min. Apabila outputnya kita konsletkan sini ya, kita shortkan, digabung dash, dia itu trafonya itu nggak bermasalah sebenarnya. Itu trafonya nggak rusak nggak lur. Akan tetapi komponen pendukungnya ini biasanya yang rusak. Ini kebetulan ini full bridge. Dan kalau rusak itu nggak mungkin 4-4-nya ini ya. Itu nggak bakalan.
itu biasanya satu pasang. Kalau yang rusak biasanya satu pasang. Itu pun apabila kita tidak menggunakan sistem OCP, Over Current Protection. Ini ya. Karena tidak semua SMPS itu ada OCP-nya. Ini kalau ini SMS ber-OCP, apabila outputnya sini konslet, LED ini akan nyala dan tidak menyebabkan final rusak. Tuh ya lur ya. Barangkali yang masih awam belum pada paham apa kekurangan dari SMPS. Kalau teman-teman semua belinya SMPS yang non OCP atau tidak ber-OCP, sedangkan outputnya itu konslet, dipastikan finalnya ini rusak. Tuh ya. Sama halnya sebuah power amplifier. Ini ya, ini sebuah power amplifier. Apabila output speaker kita konsletkan, kalau tidak ber-OCP, itu finalnya pun akan rusak. Akan tetapi entah kenapa masih banyak dari sekian teman-teman yang masih alergi dengan SMPS. Saya pun nggak tahu ya, mungkin karena banyak pengalaman pahit atau belum berpengalaman, akhirnya itu langsung mengklaim bahwasanya SMPS itu jelek gitu ya lur ya. Tapi kenapa tidak mengecap kit power itu jelek kalau finalnya rusak? Itu yang saya herankan di situ. Kalau mengecap final SMPS itu mati, seolah-olah itu menjadi sebuah kenangan yang pahit. Akan tetapi kalau kit power ini rusak, finalnya habis, seolah-olah hal yang wajar dan nggak menjadi sebuah ketakutan ya, sebuah momok. Oke, nggak perlu panjang lebar, itu akan saya meload ini hasil rakitan saya lur. Ini semalam habis selesai dirakit ya. Akan saya coba lihat ini keluar berapa watt ini lur. Ini saya menggunakan SMPS ini yang belum saya load ya, tapi saya percaya ini 2000 watt lebih. Dan saya bebankan ke sebuah power kelas TD ini. Itu akan saya coba lihat ini keluar berapa watt. Itu akan saya koneksikan ini ya, bentar ya. Oke, ini dia ya lur ya. Ini sudah saya koneksikan semuanya ini untuk melihat datanya. Ini nanti akan saya bebankan 8 ohm, terus saya pindah ke 4 ohm ya. Dan saya akan menggunakan audio generator berapa ini? Ini untuk 18 in ya. Ini saya pergunakan untuk 18 in, makanya akan saya coba di 100 Hz saja. Ini 100 Hz 132, 100 Hz saja ya. Ini ya, bisa diperhatikan. Nah, ini kita tinggal load aja. Ini suplainya 149,9 volt atau 150 volt ya. Ini outputnya. Dan ini bebannya 8 ohm dengan audio generator 100 Hz. Itu akan saya coba lihat dulu sinyalnya sebelum saya kasih beban. Bisa dilihat lur. Tuh ya. Bisa dilihat. Ini belum ada beban ya. Klip. Ada klip ya. Klip di 104 volt AC output ini lur, bisa dilihat. Ini klipnya ya. Ini belum ada beban, klip di 104 volt. Nah, ini akan saya coba kasih beban dulu 8 ohm. ...65 volt. Ini 8 ohm ya. Ini nggak kelihatan ini untuk. Nah, itu bebannya. Dan kita lihat PSU nya drop sedikit. Kan saya coba naikkan sedikit lagi ke 90 volt. Saya bebankan.
itu outputnya drop dan SMS nya juga drop ya lur ya. Bisa dilihat ini beban 8 ohm lur. Itu akan saya coba pindah ke 4 ohm. Saya coba pindah ke 4 ohm dan akan saya naikkan. Delapan 80 volt. Bisa dilihat ya. Ini tegangannya drop dan outputnya juga drop. Itu mencapai berapa ini? Hampir 20 ampere ya di 4 ohmnya. Bisa dilihat lur. Ini untuk sinyalnya kalau saya bebankan turun ya. Bisa diperhatikan. Begitu lur, ini outputnya. Saya coba naikkan sedikit lagi di 90 volt. Ternyata drop, SMS nya drop ke 130 volt. Dan outputnya juga drop ya. Bisa dilihat ya. Nah, di situ bisa disimpulkan lur, bisa apa ya, itu bisa diperhatikan ini outputnya drop karena PSU nya drop ya. Mungkin kalau PSU nya tidak drop itu mungkin beda cerita ya. Itu kalau power amplifier dengan suplai berapa ya, 50 volt lah, taruhlah 50 volt mode biasa bukan bridge, itu outputnya paling kisaran 40 volt lur. Kalau nggak percaya coba di tester saja ya. Paling-paling cuma keluar segini kalau power dengan output dengan PSU 45 nyampe 50 volt. Paling-paling outputnya cuma keluar 40 volt AC. Itu sebenarnya kalau cuma gini sangat ringan lur, kayak gini ya. 4 ohmnya saya berani lama ini kayak gini ya, karena menurut saya itu masih sangat ringan. Dan PSU nya pun bisa dilihat ini, itu masih sangat ringan. Itu kalau mainnya 4 ohm gitu ya, bisa dilihat. Dan SMS nya pun aman lur, nggak ada masalah. Kenapa mesti harus apa ya, kalau kita itu kayak gini sudah melalui uji kayak gini ya, entah itu mau SMPS, entah itu mau trafo, terserah, selera kita saja. Bisa dilihat ini sangat panas lur. Ini Damilut 600 watt, sangat panas. Begitulah kira-kira lur. Kalau apa ya, kalau mau lebih ekstrim lagi kayak gini lur, ini saya naikkan 60 volt dan kita pantau saja apakah SMS nya meledos. Ini 4 ohm ya, itu menurut saya nggak ada masalah lur. Betul ya, itu beban 4 ohm dan output dengan output 60 volt. Bisa dilihat damilutnya ya, damilutnya kosong lur. Diperhatikan itu untuk teman-teman semua, biar tidak ayel-ayelan di grup ya. Itu karena mungkin pengalaman orang itu akan berbeda-beda.
Itu kebetulan pengalaman saya itu nggak ada masalah dengan SMPS lur. Itu saya karena SMP saya itu rata-rata sudah menggunakan OCP. Apabila output terjadi konsleting, itu finalnya konslet. Kalau terjadi final rusak, itu SMP saya itu tidak ikutan rusak lur, karena akan mengaktifkan indikator ini. Itu ibaratnya ini SMPS 3000 watt, tapi saya aktifkan OCP-nya di 2800 watt. Itu jadinya apabila terjadi kekonsletan di sini, SMPS-nya itu nggak ada masalah. Oke, jangan lupa bantu channel saya lur, agar bisa berkembang dan semakin giat untuk membuat video-video yang lain.